berapa banyak sih profesor bidang ekonomi kita yang konglomerat? 2016 itu sebenarnya yang ramai ketika saya kemudian menghanguskan begitu banyak skripsi. Dibakar. Saya bakar. Yang terjadi sekarang kita membuat sistem merdeka belajar, padahal kita sadar bahwa seluruh pengajar itu belum merdeka. Saya siap-siap dibully sama teman-teman dosen yang kenapa kita tidak berani membuat SD malam khusus untuk anak pesisir yang memang dia tidak mau sekolah pagi, karena pagi itu waktunya mereka panen sejak pagi. Mestinya perguruan tinggi itu mampu merancang perspektif cita-cita itu berubah juga karena pendidikannya sudah level tertinggi. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya, Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen kali ini sangat luar biasa sebab kita mendatangkan tokoh muda inspiratif sebenarnya. Karena ini menjadi panutan saya juga. Senior saya yang banyak mengajarkan saya di bidang literasi. Langsung saja saya undang ke Quraish Matar. Oke, saya perkenalkan beliau ini selain sebagai dosen, sebagai seniman, sebagai budayawan, sebagai pustakawan, bahkan juga menjadi sutradara ya Kak. Satu karya yang sempat saya nonton yaitu beliau menjadi sutradara di film Melawan Takdir. Kisah dari Rektor UIN Alauddin sekarang. Oke Kak, mungkin pada segmen pertama ini saya mau menggali di Kak Quraish hal yang paling fundamental di dalam perkembangan peradaban di Makassar ini kan, atau di dunia itu pasti kita berbicara tentang literasi. Bagaimana kira-kira Kak Quraish lihat literasi di Makassar atau di Sulsel ini Kak? Literasi itu di Indonesia khususnya dulu, saya bicara lebih ke nasional dulu. Mulai kita latah menyebutnya itu sekitar 2016. Barulah muncul istilah literasi. Seperti dulu di 96-97 ketika reformasi, tiba-tiba kita menyebut semua reformasi, mulai dari yang paling mengerti sampai tidak ngerti. Menyebut reformasi. Itu juga mungkin terjadi di 66 dulu, waktu revolusi. Semua mau menyebut revolusi. Nah, di 2016 tiba-tiba literasi ini menjadi sebuah kata yang seksi. Kemudian semua orang menyebutlah literasi. Sampai hari ini tidak ada kesepakatan tentang literasi sebetulnya apa. Karena kemudian orang mengklaim semua wilayahnya sebagai wilayah literasi. Muncullah pejuang literasi, salam literasi, literasi digital, komunitas literasi dan seterusnya. Padahal sebetulnya literasi itu awalnya muncul dari perpustakaan, sebetulnya perpustakaan nasional diskusi waktu itu. Sebetulnya konten utamanya pada waktu itu adalah minat baca. Tetapi semakin kesini akhirnya kita semakin sadar bahwa literasi itu bukan sebatas minat, dia juga bagaimana input, bagaimana outcome seperti yang disampaikan itu. Jadi berbicara tentang literasi tidak cukup hanya kalistung itu, baca, menulis, menghitung, tetapi kemudian apa level selanjutnya dari itu. Siapa level selanjutnya? Semakin tinggi levelnya maka literasinya juga semakin meningkat. Nah, sampai sekarang orang tidak punya kesepakatan level tertinggi itu di mana. Jadi dibiarkanlah seperti itu literasi. Kira-kira literasi begitu sekarang. Beberapa waktu kemarin kita pernah FGD, kemudian disampaikan bahwa di Kota Makassar itu adalah dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang ada di Sulsel, Makassar itu indeks literasinya jauh lebih tinggi ketimbang ketimbang literasi Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar. Saya tidak merasakan itu sebetulnya. Bahwa kota ini padat, bahwa kota ini sekarang ikut juga menjadi kota macet. Tetapi kalau indeksnya yang kita hitung agak sulit sebetulnya, karena indeks itu menghitungnya bukan dari kuantiti tapi dari persentase. Berapa persen sih orang di Makassar yang membaca dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten lain yang lebih kecil. Bisa jadi penduduk yang jumlahnya secara kuantiti itu lebih kecil, tetapi persentase membacanya lebih tinggi. Saya belum menemukan data spesifik tentang itu, dan saya juga belum merasakan bahwa indeks literasi di Makassar itu tinggi. Karena
persoalan-persoalan bermasyarakat itu kan salah satu outcome dari literasi. Iya. Kalau literasinya bagus, seharusnya kita kan semakin tidak punya persoalan dalam kehidupan keseharian. Iya. Tetapi ketika kehidupan keseharian kita punya persoalan yang banyak, salah satu tolak ukurnya bahwa literasi di situ nilainya rendah sebetulnya. Oh begitu Kak. Iya. Berarti kalau seandainya kita lihat kan gini, kita masuk di dalam dunia yang katanya laboratorium intelektual. Laboratorium intelektual. Iya, yaitu perguruan tinggi. Oke. Dalam beberapa bulan terakhir, itu BPS saya sempat baca ada penurunan sebenarnya. Dari angka 9,7 itu menurun ke angka 9,4. Tapi tetap berada di 9 juta, Kak. 9 okay, juta pengangguran. Okay. Dan itu didominasi oleh pengangguran terdidik. Istilah ini mereka keluarkan oleh para pengamat karena didominasi oleh para sarjanawan yang tidak memiliki pekerjaan. Kalau kita mengukur literasi kita sudah bagus, pasti akan banyak peluang-peluang yang terbuka, Kak. Laboratorium itu memang salah. Laboratorium apa tadi istilahnya di awal itu? Laboratorium intelektual. Laboratorium intelektual itu memang yang salah format menurut saya. Sebetulnya kita secara sadar memang membuat laboratorium yang kemudian input itu kita masukkan di situ, kita godok, tapi secara sadar kita sudah tahu bahwa outputnya ini akan 90% nganggur. Berarti sama saja kita ini mau menciptakan perpengangguran kita. Saya menggunakan idiom seperti ini. Berapa banyak sih profesor bidang ekonomi kita yang konglomerat? Betul. Berapa banyak sih profesor bidang perkapalan kita yang punya kapal? Berapa banyak sih profesor bidang apa? Sebut saja bidang-bidang yang lain, menjadi profesor bidang sosial politik yang kemudian menjadi politisi handal. Berarti kan laboratoriumnya gagal. Yang pelaksana laboratorium dalam hal ini pendidik kita, dosen, termasuk saya di situ sebetulnya kita gagal memformat laboratorium itu menjadi laboratorium intelektual itu. Iya. Tapi coba saya gali secara lebih dalam di apa ya, Kak? Basically Kak Qurais sebagai dosen, saya sempat baca di berita di tahun 2016 ya sebagai 2016. Ketua perpustakaan UIN Alauddin dan Kepala Pusat Perpustakaan dan menyatakan mundur dikarenakan digunakan sebagai apa ya? Orientasi akademik ruangan itu. 2016 itu sebenarnya yang ramai ketika saya kemudian menghanguskan begitu banyak skripsi. Dibakar. Saya bakar karena skripsi kan tidak seperti buku yang bisa kita sumbangkan. Skripsi ini karya ilmiah seseorang dan seterusnya. Cuma waktu itu saya menghitung bahwa ini kan zaman harusnya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu paperless. Waktu itu saya sudah membayangkan itu. Kalau setiap tahun kita mencetak di laboratorium intelektual itu sekitar, kalau di kampus saya dulu itu sekitar 6.000 lebih setiap tahun alumnus. Berarti kita punya 6.000 lebih karya ilmiah, tesis, skripsi, disertasi, dan seterusnya. Belum termasuk karya-karya ilmiah yang penelitian mandiri. Nah, kalau itu kita kumpul, maka kita akan punya koleksi cetak yang beratnya itu akan bertonton dalam setiap tahun. Tambahannya. Nah, kemudian saya berpikir waktu itu dengan format digital yang ada, waktu itu saya masih membayangkan ke depan ini harusnya digital, harusnya repositori, harusnya ini. Akhirnya saya musnahkan sekian, saya digitalisasi. Ya alhamdulillah setelah itu ranking webometrik perguruan tinggi. Itu yang tadinya tidak pernah masuk di angka ribuan, tiba-tiba kami sempat top di angka 54 nasional. Karena kemudian terjadi peningkatan upload data karya ilmiah itu dalam format yang tadinya tercetak, kemudian kita repositori secara besar-besaran. Berarti secara tidak langsung ini kan, jauh sebelum pandemi, proses digitalisasi itu apakah sadar atau tidak, Kak Qurais itu sudah terapkan. Karena kan gini, dulu kan orang cuma sistemnya ya mungkin buat skripsinya secara fisik tidak diupload dan sebagainya, tapi Kak Qurais menerapkan sistem yang harus diupload. 2016 belum setahun waktu itu saya menjadi kepala perpustakaan, itu berlangsung sudah sampai hari ini. Akhirnya menjadi kebijakan sampai hari ini tidak ada lagi pengumpulan karya cetak dalam bentuk cetak, karya ilmiah dalam bentuk cetak. Semua ya sudah ngirim pakai email dan seterusnya. Dan dia waktu itu memang persoalan terbesar adalah hard disk eksternal waktu itu. Karena tiba-tiba kita harus memformat
bayangan saya pada waktu itu kita hanya butuh sekian. Saya baru sadar, oh ya ada teman-teman kita dari Fakultas Sains yang itu karya-karya ilmiahnya itu aplikasi. Itu membutuhkan media penyimpanan yang lebih besar. Maka kemudian akhirnya kita siapkan, dan akhirnya belakang hari juga akhirnya kita kan mengenal ada Google Drive yang tidak perlu lagi kita simpan saja di awan semua karya-karya ilmiah itu. Pada waktu kita mau upload dimanapun kita berada, kita download kembali gitu. Saya lihat Kak Quraisy ini kan agak beda dengan dominan dosen-dosen PNS ya Kak? PNS. Lebih anti mainstream cara berpikirnya kalau saya lihat kayak ini. Kak Quraisy ketimbang yang lain. Apa sebenarnya penyebabnya Kak? Apakah karena memang persoalan basic yang dididik di Kak Quraisy itu, atau memang seperti apa? Karena kan kebanyakan itu ada yang mungkin orientasinya hanya ngajar aja, cari duit dan sebagainya, bukan untuk mencerdaskan. PNS secara umum itu 8 jam dalam satu hari, mengisi absen sejak datang sampai pulang. 8 jam itu sepertiga dari hari. Berarti sepertiga hidup kita tanpa sadar kita sebetulnya masuk di lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan itu bernama tempat-tempat kerja kita. Saya akan dipenjara sepertiga umur saya di kampus. Sementara persoalan yang kita mau kelola, yang kita mau cari solusinya itu terjadi di luar kampus. Persoalan pertanian, banjir itu kan terjadi di luar kampus. Nah kemudian kita mau membekukan diri kita di 8 jam di kampus. Nah sebetulnya disinilah sebetulnya dibutuhkan kreativitas, khususnya dosen yang punya ruang lebih banyak untuk berinteraksi dengan dunia luar. Kemudian mereka bawa sekian waktu ke dalam kampus untuk menemukan solusi persoalan yang di luar itu. Jadi kampus harusnya hanya menjadi ruang, kampus itu seharusnya menjadi warkop saja. Solusinya kita temukan di luar, kita duduk di sini membahas, oh ya solusinya seperti ini, rumusan masalahnya seperti ini, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya juga harusnya kan dibaca di luar. Yang terjadi di kampus sekarang adalah seluruh karya tulis ilmiah sebelum dulu saya membakar 2016 itu hanya akan dibaca oleh calon-calon plagiator yang berikutnya. Karena kan tidak ada orang yang mau membaca karya tulis ilmiah itu selain yang mau menciplak, melakukan penelitian lanjutan lagi. Tetapi kalau dia di repositori, kemudian dia dibaca oleh masyarakat yang lebih umum. Termasuk pikiran saya tentang apa yang dipikir oleh Pak Menteri hari ini, Merdeka Belajar. 2016 saya sudah tidak berpikir tentang Merdeka Belajar, saya berpikir Merdeka Mengajar. Merdeka Mengajar. Seperti apa itu Kak? Yang harus dimerdekakan itu tadi yang pengelola laboratoriumnya itu, dosen, guru itu harus dimerdekakan dulu. Karena kalau mereka sudah merdeka, gampang memerdekakan belajar calon peserta pembelajar, peserta didik mahasiswa itu secara otomatis akan merdeka. Yang terjadi sekarang kita membuat sistem merdeka belajar padahal kita sadar bahwa seluruh pengajar itu belum merdeka. Gitu. Tidak merdeka gitu. Merdeka mengajar seharusnya yang dibuat. Berarti logikanya ini bisa dibilang logika sesat juga ya? Logika sesat. Sebab kita para dosen ini atau para guru ini dipaksa untuk memerdekakan proses pembelajaran, sedangkan yang mengajar ini tidak merdeka. Tidak merdeka. Sistem kita tuh yang seharusnya sistem pembelajaran itu yang harus dimerdekakan. Salah satunya yang harus dimerdekakan adalah pelaksana dari pembelajaran itu, dalam hal ini pendidik. Berarti idealnya bahwa memang harus ada proses pensejahteraan khusus untuk para guru-guru dan dosen-dosen. Bisa seperti itu. Selama ini kita selalu berpikir bahwa kebutuhan pendidik, pengajar, apalagi yang PNS misalnya, kemudian orientasinya kan adalah gaji, honor, tunjangan. Kan sebetulnya tidak harus dikonversi seperti itu. Kenapa misalnya tidak dikonversi saja menyiapkan rumah tinggal, sehingga mereka tidak perlu lagi melakukan kreditisasi. Semua PNS otomatis akan mengkredit rumah, mengkredit kendaraan. Kenapa tidak dipikir saja bahwa udah ini disiapkan saja oleh pemerintah dan seterusnya. Jadi, kalau itu terjadi kan enggak perlu sih tunjangan itu menjadi hal yang paling primer untuk kenaikan, karena sebetulnya yang dibutuhkan adalah kecukupan kebutuhan, bukan dari nilai besaran gaji yang diterima itu. Semakin tinggi nilai gaji, kalau kemudian kebutuhan juga naik lebih tinggi daripada, kan menjadi tetap tidak cukup gitu. Atau tapi begini ya, saya mau coba pertajam karena kan kita ini akan menghadapi yang namanya bonus demografi 2030. Ini saya berpikir bahwa akan bisa terjadi bukan malah bonus, tapi malah petaka demografi jika seandainya output para sarjanawan ini memang tidak memiliki competitiveness yang baik. Saya mau ke Kak Quraisy untuk bisa memberikan pandangan
termasuk juga jika sana ada dosen-dosen yang nonton ini ya, agar menjadi menjadi masukan untuk kita juga. Saya siap-siap dibully sama teman-teman dosen yang Ya, tujuannya mungkin pasti baik lah Kak. Karena gini, banyak orang yang mengambil porsi sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai guru, tapi orientasinya bukan mau mencerdaskan Kak, tapi hanya mau dia nasibnya itu dia lempar ke situ agar dia bisa selamat dunia dan akhirat. Bagaimana seperti jika seandainya seperti itu Kak? Saya tidak ke dosennya. Saya ke bonus demografi itu. Bonus demografinya 2030. Saya pernah menghitung 2030 itu bonus demografi, tapi 2045 itu bencana demografi. Kenapa bisa? Karena kuantitinya di 2030 itu dapat. Hitungannya jumlah orang yang pensiun, meninggal dan bla bla bla, dengan kemudian rasio yang akan diangkat sesuai dengan porsi yang sudah ditinggalkan oleh pensiunan maupun yang meninggal itu memang jauh lebih besar. Cukup banyak ruang kosong. Jadi logikanya kira-kira seperti ini. Kalau saya tidak salah hitungan saya di situ, kita mau mendaftar hari ini 1000 pendaftar yang mau diterima 1. Di 2030 kita mau mendaftar 1 untuk 6 pilihan yang kosong. Iya. Jadi kita bisa memilih 6 lokasi atau 6 tempat di mana kita akan diangkat gitu untuk bekerja. Itu 2030. Tetapi fatalnya setelah saya hitung kembali 2045 melirik kualitasnya, kompetensinya, ternyata di 2045 kita menjadi tidak nganggur, tetapi level kerjaan kita itu semua level kompetensi bawah. Kita tidak menjadi pimpinan di wilayah kita. Kita tidak menjadi direktur. Kita tidak nganggur, tetapi tetap menjadi level terbawah. Karena yang masuk di kompetensi itu, kalau kita baca ada namanya kerangka kurikulum yang punya level grade itu, orang luar itu bisa masuk ke sini. Dia bisa menjadi guru. Bukan sudah diterapkan itu Kak melalui Asian Community 2015? Hari ini belum terlalu terasa karena kita belum mendapatkan bonus demografi itu. Oh gitu. 2030 baru terasa karena kita semua sudah tidak nganggur. Orang luar karena cukup banyaknya ruang kosong, maka kita juga menerima dari luar. Kompetensi lebih bagus, maka kita menjadi guru tapi kepala sekolah kita orang asing. Kita menjadi dosen, rektornya orang asing. Seperti itu. Seperti itu. Kita kerja di pabrik tidak nganggur, kita menjadi manajer level menengah tetapi top direkturnya asing. Kalau ini Kak, apakah dipengaruhi oleh kualitas, competitiveness atau seperti apa? Dua-duanya. Kalau berdasarkan competitiveness berarti mulai hari ini yang kita tekankan adalah kualitas sistem pendidikan kita dong. Laboratorium intelektual itu harus berjalan seiring dengan merdeka mengajar. Bukan merdeka belajar. Bukan merdeka belajar. Orang yang jadi pengelola laboratorium intelektual itu yang saya sebut merdeka mengajar. Hari ini kita harus bikinkan sistem yang sedemikian rupa dia menjadi merdeka dulu, kemudian laboratoriumnya kita benahi sehingga nanti 2030 output dari situ itu betul, karena 2030 ini sebetulnya kita tidak usah apa-apakan. Apapun yang keluar itu akan terserap. Itu bonus, itu makanya disebut bonus. Oh gitu. Karena jumlahnya secara kuantiti memang cukup banyak pekerjaan yang ditinggalkan, sementara yang mau direkrut itu sedikit. Logikanya berarti orang darah nganggur. Berarti competitiveness-nya meskipun rendah tetap akan direkrut. Betul. Nah, kompetitifnya itu baru mulai jalan 2030 ke 2045. Nah, disitulah kita drop. Disitulah kita mulai drop 2031, 32 sampai akhirnya 2045. Itulah yang saya sebut tadi, bencana demografi. Karena akhirnya kita bekerja semua, tetapi kita menjadi level pekerja. Ya, ini menarik kan. Tapi sebelum itu saya masih tertarik di sini nih. Kita kembali ke ini Kak. Kualitas sistem pendidikan kita ini. Coba kita lebih pertajam lagi Kak. Apakah problem di sistem? Apakah perguruan tinggi? Karena Profesor Muhammad Nuh, saya pernah baca dia sampaikan bahwa terlalu banyak perguruan tinggi kan. Terlalu banyak perguruan tinggi, kemudian terlalu banyak terbuka ruang-ruang pendidikan yang pada prinsip dasarnya tidak berkualitas. Apakah memang harus kita L2 dikti mungkin yang lebih kontrolnya lebih ketat atau seperti apa? Jangan supaya tidak terlahir lagi pengangguran terlalu banyak ini Kak. Indonesia ini Sabang sampai Merauke lebih panjang sekitar lebih panjang dari Eropa, barat ke timur. Eropa itu ratusan negara, kita satu negara. Artinya prodi apapun yang kita buka, jurusan apapun yang kita buka, itu pasti selalu ada peminatnya.
Hanya persoalannya sekarang yang harus dilakukan adalah menyesuaikan kebutuhan prodi tersebut. Iya. Misalnya, contoh kalau kita di Sulawesi Selatan, mestinya kan ada sekolah teknologi garam di Jeneponto. Iya, cucu. Ada sekolah perkapalan harusnya di Bulukumba, nggak usah dipaksakan harus di Makassar gitu. Harusnya di Bulukumba, sekolah perkapalan. Sekolah tentang pertanian dataran tinggi, kol, bawang dan seterusnya itu seharusnya ada wilayah Nrekang. Iya. Kopi harusnya di Toraja. Kalau itu dibuka, seharusnya kan itu menjadi sesuatu yang memang sudah kebutuhan lokal. Iya. Pasarnya jelas, outcome-nya juga jelas. Nah, sekarang kita membuka jurusan atau prodi yang tadi yang saya sebut di awal, secara sadar kita memang mau mencetak pengangguran. Pernah seorang kawan itu bertanya ke saya, di kampusmu ada pabriknya enggak? Saya bilang enggak ada. Terus dia bertanya, loh, terus kok ada fakultas tekniknya? Ini teman dari luar. Iya. Saya bilang, apa masalahnya? Kalau di negara kami, kalau ada pabriknya, baru kita buka fakultas teknik. Kalau kita punya rumah sakit, baru kita buka fakultas kedokteran. Kalau di negeri kita kan salah itu. Mau membuka prodi kedokteran, jalan saja dulu, hanya untuk kebutuhan izin operasional, maka dibuatlah rumah sakitnya. Iya. Kalau di luar negeri, rumah sakitnya dulu dia urus, kalau dia sudah selesai, baru kemudian dibikin prodi sesuai dengan keterserapan bidang-bidang kesehatan yang mau diserap di lembaga rumah sakit tersebut. Kalau kita kan tidak. Ditanya, di fakultas ini, di perguruan tinggi Anda ada punya bank enggak? Iya. Terus kok ada fakultas ekonominya ya? Terus mau dikemanakan itu? Nah, ya nanti kita bikin bersaing di bank-bank yang lain yang memang tidak punya juga perguruan tinggi. Nah, itu menjadi hal yang menarik menurut saya. Mestinya perguruan tinggi sepertinya orientasinya itu. Iya. Yang memikirkan dulu output dan outcome-nya, kemudian membuka formasinya. Makanya saya juga ada salah satu sempat melakukan kerjasama dengan satu perguruan tinggi yang baru Kak di Makassar. Itu sangat menarik bagi saya karena dia mengambil Institut Ekonomi dan Bisnis, tapi di dalam pengajarnya itu para CEO dirut orang-orang inilah, para praktisi ekonomi yang seperti Kak Kurai sampaikan, dia mengajarkan tentang ekonomi, tapi memang dia orang yang berkecimpung di bidang itu, bukan hanya mengajarkan ekonomi, tapi dompetnya kosong. Betul. Bagi saya itu harusnya kita sudah ubah ya sistemnya Kak. Iya. Bahkan mungkin harus dikembalikan ke para dosen dan sebagainya, termasuk juga mungkin perguruan tingginya. Jangan hanya proses rekrutmen saja yang dikejar, tapi kualitas untuk output dan outcome-nya yang harus diperhatikan. Ya. Kasihan loh banyak mahasiswa menganggur Kak. Menurut saya seharusnya tidak putus sekolah kita sebut itu 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun. Kan istilah itu yang muncul. Yeah. Saya malah berpikir seharusnya di Indonesia ini tidak boleh ada orang yang tidak bersekolah sampai ke jenjang pendidikan tinggi. Ya. Pandemi ini mengajarkan kita, kan ternyata bisa kita kuliah dengan sistem online. Iya. Terus kalau kita bisa dengan online itu, lepas atau tidak lepas dari pandemi ini, kenapa sistem itu tidak dilanjutkan saja secara utuh? Mahasiswa yang berat dalam hal biaya dan seterusnya, udahlah dia di-online-kan. Anak-anak yang bekerja di pesisir, anak nelayan, pernah saya wawancara beberapa, kenapa tidak mau sekolah nak? Dia bilang kami setiap hari dapat uang 200.000 om minimal. Kalau kami sekolah hilang uang kami 200.000. Yeah. Ini kan harus dipikir oleh pemerintah. Bagaimana pola cara dia tetap sekolah belajar dengan tetap tidak menghilangkan 200.000-nya. Berarti anak-anak pesisir udahlah dia sekolahnya malam saja. Yeah. Kenapa kita tidak berani membuat SD malam? Khusus untuk anak pesisir yang memang dia tidak mau sekolah pagi, karena pagi itu waktunya mereka panen sejak pagi. Menarik. Jadi berarti tidak boleh kita samaratakan kan? Jadi kita harus sesuai dengan di mana topografinya dan sebagainya. Betul. Kemudian kita intinya tidak boleh kita samaratakan mengajarkan tentang ini si Budi di timur. Betul. Yang jelasnya Budi itu kan di barat. Betul, iya. Itu. Saya pikir terlalu panjang kita bahas tentang ini Kak, sistem pendidikan. Saya mau satu kesimpulan di bidang ini. Ini belum selesai Kak ya, masih sambung lagi karena masih sangat banyak yang kita mau bahas sama Kak Kurais. Tapi satu kata terkait ribuan profesor di bidang pendidikan, tapi dikalahkan oleh 2 anak muda yang mengusung tentang ruang guru Kak.
banyak sekali para profesor kita kelabakan menghadapi sistem pendidikan di era pandemi. Sedangkan ruang guru hanya 2 orang anak muda mampu mengatasi itu. Ya. Terus silakan Kak. Apa yang saya mau sampaikan tentang itu? Realitanya memang seperti itu. Iya Kak. Satu katanya realita. Realita. Saya miris sekali Kak lihat profesor pendidikan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Yes. Iya, betul. Yang saya sampaikan tadi. Iya. Ada enggak profesor kita yang bidang ekonomi konglomerat? Ada enggak hasil dari, kenapa saya membakar begitu banyak skripsi dulu? Ada enggak dari karya-karya ilmiah kita yang di kampus kita koleksi sedemikian rupa, setiap tahun kita tambah tumpukannya, datanya. Ada enggak kemudian dari situ menghasilkan sebuah gedung megah di Indonesia bahwa ini hasil dari disertasi atau tesis atau skripsi? Ada ndak tafsir kalau dia dalam bidang keagamaan? Ada ndak dari sekian yang sudah dari jurusan tafsir itu menghasilkan tafsir baru? Tidak ada. Ada ndak yang ambil jurusan sastra menghasilkan sebuah karya sastra baru? Tidak ada Mi. Sejak matinya sastrawan pujangga lama hampir tidak ada yang kita dengar. Betul. Anak sastra sekarang yang dia kira karya sastra itu skripsi. Bab 1 sampai bab 5 itu bukan karya sastra tuh. Saya tanya, Anda alumni apa? Alumni sastra. Terus karya sastramu apa? Nggak ada. Skripsi, bahkan lagu dan puisi pun dia tidak pernah karang. Ekonomi, ada tak teori-teori baru ya ekonomi yang kemudian bisa menyelesaikan urusan persoalan padahal setiap tahun kita menyelesaikan itu. Iya. Perkapalan, kapal kita selalu kita sebut kalah cepat, kalah mesin, dan kalah terus. Ada nggak skripsi karya ilmiah, disertasi, tesis yang kemudian bisa kita munculkan bahwa dari sini kemudian muncul mesin baru. Bahkan anak yang di Pinrang kemarin itu membuat pesawat tanpa harus berkuliah. Oh iya, saya baca itu Kak. Tidak kuliah kan? Terus pertanyaan saya, terus kampus-kampus penerbangan selama ini buat apa? Tiba-tiba yang bikin pesawat itu orang kedua setelah Habibie. Iya. Yang di Pinrang itu, kemudian dia terbang, kemudian ya kita juga kemudian macam-macam lah komentar kita. Tetapi apapun komentar itu, terbukti kapalnya terbang. Betul. Dan dia tidak perlu melewati sekian semester untuk menerbangkan itu pesawat. Tidak perlu masuk di laboratorium intelektual itu. Dia membuat laboratorium kehidupannya sendiri, kemudian secara intelek dia menerbangkan kapal itu. Ini yang menarik Joy, satu Kak. Saya punya junior. Bapaknya itu adalah bisa tuan tanah di pasar di kampung orang Bugis kan. Dia sampaikan tidak usah kuliah, tapi cukup buka toko saja, nanti dibiayai. Ini si junior saya itu paksa, dia tetap harus kuliah. Akhirnya dia kuliah, saking banyaknya teori yang dia masuk di kepalanya kan. Dia pulang kampung, dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Apa orang tuanya bilang? Sudah saya bilang, tidak usah kuliah. Itu jadi yang tadi disebut satu kata untuk 2 orang yang membuat ruang guru dengan ribuan kita yang guru sungguhan, guru secara struktur. Satu katanya itu realita. Seperti itulah. Ironis ya kan? Ironis. Berarti Kak, perkembangan persoalan kompetitiveness lagi, urusan literasi lagi, itu kan pasti tidak jauh dari sentuhan tak sebagai pustakawan. Nah kita lihat realitas sekarang kan hampir nyaris ada yang katakan outcome-nya orang banyak membaca dan sebagainya. Saya juga agak bingung karena jujur saya penggiat literasi Kak. Mungkin Kak Quraisy kita sama, saya junior tapi hampir nyaris saya tidak pernah berkunjung di perpustakaan. Tapi pihak bagian mungkin dinas instansi itu mengatakan bahwa mereka ini ada peningkatan. Saya tidak tahu alat ukur apa yang mereka gunakan. Saya hari ini menjadi ketua Ikatan Pustakawan Indonesia. Iya Kak. Tidak banyak orang yang tahu. Bahkan mungkin tidak ada yang tahu. Ini saya baru ngaku sekarang. 4 jenjang saya kuliah. Dari diploma 3, S1, S2, S3. Saya tidak pernah menjadi anggota perpustakaan. Nanti saya mau menjadi anggota ketika kita mau ngurus bebas pustaka di ujung ketika itu menjadi persyaratan ngambil ijazah. Betul. Jadi selama ini kalau saya ke perpustakaan itu juga sebetulnya bukan untuk saya ingin membaca. Ya karena rame-rame saja, karena kebetulan orang masuk ya ikut masuk dengan teman. Perpustakaan belum bisa menjadi magnet.
dia belum bisa memancing banyak orang kemudian mau mengunjungi perpustakaan itu sebagai sesuatu yang memang ruang kunjung. Ruang kunjung. Saya lebih suka ada perpustakaan punya satu koleksi, tetapi yang datang 1.000 orang mau mengakses satu koleksi itu, dibanding ada perpustakaan yang kita sebut lengkap koleksinya, 1.000 koleksinya, tetapi yang berkunjung setiap hari satu atau bahkan tidak ada sama sekali. Makanya itu yang saya menarik ya. Hampir termasuk juga perpustakaan di perguruan tinggi juga nyaris orang lebih suka main di bawah pohon dan sebagainya untuk membaca. Makanya saya bilang kalau untuk ada alat ukur seperti kemarin dikatakan indeks literasi itu bertumbuh dan sebagainya, itu alat ukurnya apa sebenarnya? Salah satu yang membuat nilai Indonesia rendah yang UNICEF survei beberapa waktu yang lalu. Kenapa Indonesia rendah? Pertama adalah memang sampelnya terlalu besar. Mengukur Singapura membandingkan dengan Indonesia. Singapura itu dalam satu hari seluruh penduduk Singapura itu sudah bisa berkunjung ke National Library Singapura. Oh gitu. Dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kalau tidak salah 40 kali 70 km. Masih banyak kabupaten di Sulsel yang lebih luas daripada Singapura. Betul. Dalam satu hari presidennya memerintahkan untuk mengunjungi perpustakaan, masuklah semua itu warga Singapura hanya dalam satu hari. Indonesia tidak usah dulu berbicara tentang perpustakaan nasional, perpustakaan kabupaten kita. Perpustakaan kabupaten apalagi yang topografinya ada laut, ada pegunungan misalnya, yang kepulauan. Sampai mati juga warga-warga kabupaten itu tidak akan punya kemampuan akses untuk setiap hari bisa berkunjung ke situ, ke perpustakaan-perpustakaan di kabupaten kota itu. Tapi kan gini Kak, pemerintah itu harusnya sudah bisa membaca hal tersebut. Kita sudah terwakil dari pusat, itu ada provinsi, ada kabupaten. Harusnya kan dinas perpustakaan, setiap provinsi kan dan kabupaten ada dinas perpustakaannya kan. Harusnya kan ini bisa menjadi mengklirkan masalah ini. Ini tuh malah berlarut-larut seperti itu. Indeks literasi. Jadi hampir gini ya, hampir jadi isu tahunan. Indeks literasi yang dimaksud di sana salah satu instrumen, item pertanyaannya adalah tingkat kunjungan. Nah, di sini kita jeblok. Indonesia udah pasti jeblok. Yang berkunjung ke perpustakaan Kota Makassar, berapa banyak sih orang Makassar yang tahu di mana dinas perpustakaannya? Begitu juga terjadi di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Apalagi perpustakaan nasional. Silakan tanya orang-orang di kabupaten provinsi lain, perpustakaan nasional di mana? Di Jakarta. Di mana tepatnya? Ya pokoknya di Jakarta. Itu saja. Nah, indeks kunjungan itulah rendah di Indonesia. Karena dia rendah, mestinya kita kita mengkomplain bahwa instrumen itu jangan dijadikan salah satu instrumen dalam penilaian khusus Indonesia. Karena Indonesia topografinya berbeda. Kelautan, pegunungan, dan seterusnya. Ini tidak mungkin lah orang-orang pulau. Saya kasih contoh, Pangkep itu 140 pulau, 70 berpenghuni. Dari 70 yang berpenghuni, kira-kira hanya 20 pulau yang betul-betul bisa mengakses kotanya di Kabupaten Pangkep. Yang lain itu orang Pangkep, KTP Pangkep, tapi mereka lebih banyak ke NTT, Kalmas, dan tidak pernah memang ke Kabupaten Pangkep. Tapi kan gini Kak, setiap kabupaten itu punya anggaran. Apakah disalahgunakan atau ada broker di dalam sampai memang literasinya tidak bisa berkembang? Karena setahu saya setiap kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai pusat itu rutin menganggarkan persoalan mungkin buku, pengadaan, penganggaran, penyediaan, dan seterusnya. Terlalu banyak lah Kak. Yang tidak ada sebetulnya hari ini adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan bacaan masyarakat di masing-masing wilayah. Maksudnya Kak? Selama ini saya pernah begitu, ada beberapa perpustakaan yang saya sampel saja, saya singgah. Ada satu buku yang hampir saya temukan di seluruh perpustakaan, sekolah, perguruan tinggi, dinas perpustakaan, kabupaten kota, perpustakaan nasional, judulnya Laskar Pelangi. Andre Hirata. Iya. Maksud saya, buat apa buku itu harus ada di seluruh perpustakaan Sabang sampai Merauke? Mestinya yang ada di kepala saya, ketika saya membayangkan tentang Bantaeng misalnya, kalau saya bertanya di pikiran saya mau cari buku tentang rumput laut misalnya, maka sudah langsung ada di frame pikiran saya, pasti ada di perpustakaan Bantaeng. Kalau saya kemudian berpikir garam, saya harus ke perpustakaan Jeneponto. Tapi ketika saya berkunjung ke Bantaeng dan Jeneponto, saya tidak menemukan rumput laut dan garam. Yang saya temukan apa? Laskar Pelangi lagi.
Itu karena kita tidak melakukan analisis kebutuhan. Kebutuhan anak-anak di pesisir itu tentu berbeda dengan kebutuhan bacaan anak-anak yang di dataran tinggi. Kebutuhan daerah kepulauan. Inilah yang saya maksud, Kak. Kan beda kalau seandainya kita mendiskusikan hal yang sifatnya independen. Ya. Kalau pemerintah kan itu ada anggarannya, termasuk seperti tantangan yang seperti Kak Kurai sampaikan tadi, bahwa di Pangkajene itu harus lewat kepulauan dan sebagainya. Kalau memang benar-benar serius untuk peduli terhadap literasi, kan ada mungkin kapal seperti Kak siapa itu yang di Majene, ada kapal Ridwan. Okay. Dia punya kapal kapal lintas pulau untuk membagi sebagai perpustakaan. Ridwan itu dia kerja independen, mandiri. Benar Kak, benar, saya tahu. Pemerintah sebetulnya sudah punya hal yang lebih dari itu. Mereka bahkan yang di Selayar itu kapal pesiar. Iya. Dijadikan sebagai perpustakaan keliling. Tetapi sekali lagi itu tadi, kalaupun perpustakaannya oke, sudah sedemikian rupa, tetapi kemudian bahan baca yang kita drop ke sana bukan sesuatu yang ingin dibaca oleh masyarakat di sana, apa gunanya? Betul. Apa gunanya gitu? Dibanding membelikan kapal pesiar, jauh lebih efektif, efisien membelikan rakit, tapi di atas rakit itu berisi seluruh koleksi yang memang akan direbut untuk dibaca oleh masyarakat di lokal itu. Berarti kalau untuk di perpustakaan, Kak, indikator paling tepat untuk atau langkah yang paling tepat kita ambil adalah bukan memperbanyak bukunya, tapi memperbanyak eksemplar buku yang dibutuhkan. Kan kebanyakan tidak seperti itu, Kak. Kira-kira ini kan kita sebagai ketua pustakawan Sulsel, dan di Sulsel itu paling banyak juga menurut saya begini, Kak, keluar daripada konteksnya. Anggaran digunakan bukan untuk kebutuhan kita, bukan kebutuhan pustakawan, literasi dan seterusnya, tapi dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tidak ada tekanan seperti mungkin dari kita, Kak, untuk menekan itu. Apakah tidak ada jalan? Saat ini memang kami hanya sampai di ruang-ruang diskusi, memberikan rekomendasi dan seterusnya. Tetapi tentu itu kembali kepada pengampu kebijakan juga, karena kita tidak di wilayah pengampu kebijakan. Kita lebih independen, tetapi kita terus menggiatkan, mendorong itu bahwa sebetulnya perpustakaan itu ukuran majunya perpustakaan bukan minat baca, minat kunjung. Bukan minat baca. Jadi maksudnya gini, Kak, berarti kalau nggak perlu terlalu banyak buku yang dibaca. Nggak usah terlalu banyak buku. Satu buku, tetapi satu kabupaten orang butuh itu, maka dibuatlah eksemplar sebanyak jumlah penduduk di kabupaten itu. Oh, seperti gini. Berarti sama seperti yang Kak Kures bilang, seperti di Bantaeng itu ada rumput laut, di Jeneponto ada garam. Mungkin cuma satu buku itu yang dia baca, tapi semua tahu ilmunya. Jadi meskipun dia tidak sekolah, dia tahu saya kalau nanti bikin garam saya. Oh, begitu, Kak. Saya bayangkan itu, coba. Bayangkan misalnya kalau di Pangkep, daerah yang paling banyak pulaunya. Terus tiba-tiba ada satu judul buku di situ yang tadinya panen ikan itu hanya 2 kali dalam setahun. Kemudian ada buku yang terbit sistem panen 10 kali dalam setahun. Maka yang membaca itu bukan hanya anak-anak di kota. Orang yang pulau-pulau terjauh yang berbatasan dengan Kalmas, Nusa Tenggara di sana itu juga akan ke sana untuk mengakses mana itu buku yang bisa dipanen 10 kali dalam setahun. Betul. Karena kebutuhan mereka. Betul. Ini ide, Kak, pernah kita ditawarkan ke dinas? Diskusi ya. Kemudian ada beberapa yang bertanya, kalau eksemplarnya gimana? Saya bilang sekarang juga zamannya karena digital. Bisa jadi juga kita kasih format digitalnya. Betul. Pernah ada yang bertanya, kawan-kawan dari penerbitan, terus kita gimana nih? Saya bilang penerbitan tidak mati, cuma memang harus merubah pola. Betul. Yang tadinya tercetak menjadi digital. Digitalnya itu gini, jadi setiap pulau itu cukup misalnya membeli hard disk yang kemudian sudah ada ribuan atau bahkan jutaan buku di dalam yang berkaitan dengan masing-masing daerah kebutuhannya di lokal itu. Nah inilah kemudian karena ada juga beberapa daerah itu yang sebetulnya punya kebutuhan yang sama. Daerah-daerah dataran tinggi bisa jadi di dataran tinggi A, provinsi A itu punya kebutuhan yang sama. Itu kita gandakannya seperti itu. Jadi digitalisasi. Kalau memang di sana internetnya belum bagus, ya udah harddisknya yang kita kirim, copy dulu. Nanti tinggal sharing profitnya dengan penerbit seperti apa. Karena itu tetap royalti karya cipta orang tetap harus dibayar itu. Seperti kali. Menarik sebenarnya.
ini saya juga berkecimpung di dunia literasi, di perbukuan dan sebagainya. Terlalu banyak problem yang berhubungan dengan pemerintah. Yang kita sebagai orang independen itu menggebu-gebu untuk mengembangkan literasi di wilayah kita, tapi tidak ada instrumen kuat yang kita bisa lakukan karena pemerintah tidak mendukung, Kak. Ini juga sebenarnya menjadi catatan penting juga dengan berhubungan dengan yang paling pertama, berhubungan dengan literasi. Harusnya yang menulis itu dosen. Harusnya yang menulis dosen, oke? Karena hari ini dominan dosen itu tidak tahu menulis. Saya pernah diundang di salah satu perguruan tinggi universitas untuk mengajar cara menulis buku. Lucu, Kak. Tapi kelucuan itu saya sembunyikan untuk tetap bisa berbagi. Ini bagi saya, kalau ada perguruan tinggi yang didominasi oleh dosen yang tidak bisa menulis, ini berbahaya bagi saya. Betul. Ada perguruan tinggi didominasi oleh dosen yang tidak bisa menulis. Tidak tahu menulis. Hampir semua dosen bisa menulis sebetulnya untuk kebutuhan naik pangkat. Bahkan naik pangkat pun dia tidak tahu, Kak. Ini jujur, Kak, jujur. Bahkan gini. Untung bukan saya tadi yang sebut itu, jadi tidak perlu saya disalahkan oleh teman-teman dosen lain. Betul. Jadi gini, Kak, saya diundang atau harapannya gini, saya hanya mengajarkan tentang sistematika berdasarkan update dari Kemendikbudristek dengan L2 Dikti terkait tata penulisan buku ajar. Hanya itu. Tapi ternyata setelah saya datang ke sana, dia bilang, boleh nggak diatur sampai sekian pertemuan, kita mau ini didampingi dari proses A sampai Z. Saya langsung mundur. Saya bilang, ini bagi saya ini bukan lagi kita sharing ilmu, tetapi apa fungsinya? Saya pernah jadi teringat ini, Min. Ada satu kegiatan yang waktu itu pesertanya adalah calon-calon dokter, mahasiswa yang mau selesai tingkat akhir di Fakultas Kedokteran. Dalam satu sesi saya bertanya, waktu kecil siapa yang cita-citanya jadi dokter? Waktu kamu kecil dulu. Wah, banyak yang katakan. Oke. Terus saya bawa materi, di ujung materi saya tanya kembali, sekarang cita-cita kalian apa? Sebagian besar karena memang sudah mau selesai Fakultas Kedokteran itu menjawab, jadi dokter. Saya bilang, kalau begitu untuk apa Anda kuliah tinggi-tinggi kalau ternyata perspektif cita-citamu itu sama saja ketika kamu dulu belum sekolah? Berarti kali ini. Waktu kecil dia belum punya gambaran tentang seperti apa itu sekolah. Pokoknya bayangannya akan jadi dokter. Setelah sekolah tinggi, kuliah, sampai jenjang mau selesai, cita-citanya tetap jadi dokter. Tapi kalau seperti itu, Kak? Iya kan? Betul. Mestinya perguruan tinggi itu mampu merancang perspektif cita-cita itu berubah juga karena pendidikannya sudah level tertinggi, pendidikan tinggi. Mestinya cita-citanya adalah, saya mau mendirikan rumah sakit, saya mau mendirikan kampung sehat, saya mau mendirikan lorong. Jadi sudah lebih spesifik apa yang dia temukan di perguruan tinggi. Nah, ini kelas-kelas atas ini. Iya, tapi, saya ingat dengan Kak, betul, Kak, betul. Waktu kita kecil, itu juga terjadi di prodi-prodi yang lain. Waktu kecil apa? Jadi guru. Mau ambil jurusan kependidikan. Setelah mau selesai kita tanya, mau jadi apa nanti kau besar? Kalau selesai dari sini, jadi guru, Pak. Terus apa gunanya kamu kuliah? Waktu kecil juga kamu kan cita-citamu jadi guru. Tidak berubah perspektif cita-cita itu. Ini benar. Saya ingat dengan almarhum dosen saya, Kak, almarhum Prof. Arfa Patendreng. Dia sampaikan gini, dia bertanya di S2 saya, dia sampaikan, siapa yang tahu apa yang dibilang namanya kredit? Kita jawab kan, pinjaman, meminjam dan sebagainya yang berhubungan dengan pinjam meminjam. Apa dia sampaikan, Kak? Dia bilang salah semua. Yang lolos dia bilang saya bebaskan mata kuliahnya, langsung dapat A+. Tidak ada yang bisa jawab, Kak. Ternyata jawabannya lah seperti Kak Quraish. Jawabannya adalah trust, kepercayaan. Dia bilang, mana mungkin bisa kok dikasih pinjam tolong kalau tidak percaya kok. Seperti kita, perspektif berarti yang harusnya yang mungkin dari masa kecil hanya terjebak dari sebutan kata profesi, itu langsung bisa langsung ke manfaat kayak. Jadi level
perspektifnya. Perspektif cita-cita itu harusnya mengalami peningkatan sehingga tidak sama lagi redaksinya. Iya. Waktu kecil saya mau menjadi pesepak bola, mau jadi pemain bola nanti Iya. kalau besar. Ketika besar saya sudah berpikir saya ingin menjadi pemain bola, spesifikasi saya gelandang atau lebih spesifik. Iya, kalau kecil kan semua jadi striker. Iya, saya mau jadi pemain bola, besar jadi pemain bola. Terus apa pembedanya? Kecil sebelum sekolah mau jadi dokter, begitu mau lulus dari fakultas kedokteran tetap juga cita-cita menjadi dokter. Berarti ini yang jadi pembeda juga, Kak. Saya tahu kan kita terdidik dari kakanda kita semua, Prof. Kasimatar, dosen, kita juga dosen, tapi agak beda kita sutradara juga. Mungkin ini menjadi perspektif yang melekat di kita, Kak. Jadi tidak hanya menempel bahwa pulang seperti kita sampaikan 8 jam, pulang sepertiga waktu hidup kita itu habis hanya untuk mengajar. Nah, kita menyisikan untuk agar lebih bermakna, agar lebih bermanfaat. Termasuk menjadi sutradara. Bagi saya itu sangat luar biasa, Kak. Ini bisa dibagi juga di teman-teman Mata Pemuda. Karena termasuk saya cuma punya buku, punya karya sastra mungkin, ya meskipun ecek-ecek, Kak, tapi semua pasti punya keinginan untuk karyanya itu untuk dipublikasikan, apalagi difilmkan. Kira-kira apa yang motivasi sampai masuk di dunia perfilman itu, Kak? Kalau film kemarin sebetulnya kecelakaan. Iya, kecelakaan. Tiba-tiba seorang kawan meminta dibantu untuk dibuatkan film autobiografi beliau. Kemudian bla bla. Sebetulnya basic saya pernah di film 2003 atau 2004, tetapi lebih ke dokumenter. Waktu itu saya film terakhir yang ikut di Jakarta International Film Festival itu judulnya Pesisir Barombong. Ketika reklamasi tahun 2000 mulai Pantai Losari itu ditimbun, kemudian menjadi itu waktu itu sempat saya dokumentasi. Dan dia lolos screening waktu itu. Setelah itu 2004-2006 saya lebih banyak aktif mengajar di kampus waktu itu. Akhirnya saya tinggalkan memang dunia sinematografi itu. Sampai kemudian 2017-18 tiba-tiba seorang kawan yang sekarang menjadi rektor itu meminta dibantu untuk membuat produksi film yang berkaitan dengan autobiografi yang diangkat dari novelnya sendiri. Ya udah, akhirnya waktu itu saya belajar kembali. Jadi saya nganggapnya kecelakaan karena sebetulnya saya tidak punya ruang untuk menolak waktu itu. Ya posisi beliau sebagai pimpinan saya dan seterusnya, ya ternyata kecelakaan itu berbuah manis gitu. Dan akhirnya dia menjadi karya apa yang waktu itu sempat sampai festival sinema Australia juga di film Amerika. Alhamdulillah gitu. Ramai, Kak. Bahkan saya juga nonton. Saya paling ingat di film itu Kandacong. Bukunya Prof. Hamdan Yohanes. Jadi kalau kita masuk di sini, Kak, semua apa yang kita lakukan, apa yang Kak Quresa buat, termasuk film itu, sangat-sangat filosofis. Kenapa bisa kalau beda kayak orang-orang lain gitu? Hidup tak terlalu penuh makna dan semua apa yang kita lakukan itu sangat-sangat filosofis begitu. 96 sampai tahun 2000 sebelum saya ke Jakarta itu sebetulnya saya menjadi penonton dan pendengar setia. Apa di Jakarta, Kak? Maksudnya sebelum saya ke Jakarta, waktu itu saya jualan di Pantai Losari. Jadi saya 4 tahun itu ketika teman memilih lanjut kuliah, waktu itu dari diploma kita mau transfer karena waktu itu jurusan perpustakaan belum ada S1-nya. Terus tiba-tiba dibuka, kami transfer, saya lebih memilih udahlah saya jualan saja deh. Jualan kopi. Jadi setiap hari saya dorong gerobak sekitar 1 kilo lebih lah bolak-balik itu sore di Pantai Losari. Pantai Losari lama. 96. Pantai Losari dulu kan ya? Yang dulu. Iya. 96 sampai tahun 2000. Nah, di situ saya lebih banyak memang jadi penonton dan pendengar yang baik karena saya melayani ribuan orang yang punya persoalan dan mereka ceritakan sejak sore sampai tengah malam itu di situ. Iya. Saya menjadi teman berbagi, mereka menjadi tempat curhat dan seterusnya. Kadang-kadang juga pura-pura menjadi solution maker, tetapi padahal sebetulnya saya lebih menikmati saja. Hal-hal itu mungkin yang menjadi guru kehidupan buat saya. Akhirnya lebih begitu banyak saya, kalau seperti ini, sepertinya solusinya seperti ini. Karena dari situ dulu saya menemukan interaksi persoalan kemanusiaan, kehidupan. Kemudian melihat, ternyata kalau gini nanti ujungnya begitu. Persoalannya seperti ini. Ada contoh misalnya kasus seperti ini. Ini keluarga besar sebetulnya. Iya. Bapak, ibu, anak.
Kalau dia sore, yang datang biasanya sore itu suaminya. Suaminya ini selalu datang hampir setiap sore dulu. Iya. Bercerita tentang hal negatif dari istrinya. Ini realitas. Biasanya setelah menjelang maghrib suaminya pulang, dan nanti kira-kira sekitar pukul 8-9 malam itu istrinya datang. Bercerita tentang hal negatif suaminya. Tengah malam biasanya ada rombongan anak-anak SMP SMA, anaknya ada di situ. Datang bercerita tentang kebobrokan bapak dan ibunya. Gitu ya. Dan saya tentu tidak boleh mengambil posisi, wah bapak salah, wah ibumu salah, anakmu salah. Maka saya menjadi penonton dan pendengar yang baik saja. Saya menyimak saja, oh ada persoalan begini ternyata dalam rumah tangga. Jadi ruang jualan di Pantai Losari itulah sebetulnya menjadi jadi laboratorium intelektual saya. Iya. Berarti laboratorium intelektualnya Kak Quraisy itu bukan di kampus. Bukan. Tapi di Pantai Losari di tahun 96 sampai di 2000. Tahun 2004 tahun jualan 2000. kopi, Kak. 2000 itu waktu mulai akan direlokasi. Oh, direlokasi. Saya sudah pikir ini pasti kita. Tapi gini dulu, Kak. Tunggu saya potong dulu, Kak. Saya tahu basic tak. Saya tahu Prof Kasim. Saya punya senior. Masa kita jualan kopi? Saya jualan kopi. Salah satu pelanggan tetap itu ya Bapak. Kalau dia habis rapat dengan ini ya. Kalau Bapak maksudnya Prof Kasim kan orang hebat gitu. Orang dikenal terpandang di Makassar. Maksudnya apakah beliau yang izinkan atau memang kita yang kepala batu itu? Dua-duanya. Dua-duanya. Bapak itu tidak pernah dia sangat melatih kita bermoderat dalam pikiran. Misalnya saya termasuk orang dulu paling sering ikut dengan teman-teman mendaki. Tidak pernah sekalipun saya minta izin, karena saya sudah tahu pasti susah ini kalau mau minta izin mendaki. Pada satu waktu saya mencoba memaksa diri saya supaya saya bisa lebih enjoy, lebih nyaman mendaki. Saya minta izin. Jawabannya Bapak seperti ini. Saya tidak melarang. Yang penting kamu tahu bahwa saya tidak suka. Sepanjang perjalanan itu saya terganggu dengan itu. Saya tidak pernah melarang, tapi cukup kamu tahu bahwa saya tidak suka. Maka saya mengerti, Kak, kenapa cara berpikir atau perspektif yang terbangun yang di kita itu memang sangat-sangat filosofis, penuh makna sebagainya, karena memang dididik dengan cara intelektual juga ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke, Kak, sebagai penutup. Banyak orang-orang hebat di luar sana itu pasti memegang satu prinsip atau first principle thinking. Prinsip fundamental di dalam dirinya. Termasuk Kak Quraisy, saya lihat banyak orang yang mungkin seperti yang disampaikan tadi sudah membantu temannya, sekarang jadi rektor, orang hebat, Prof Hamdan Yohanes. Tapi Kak Quraisy tidak orang kan kalau sudah lihat temannya hebat mau tongki, minta jabatan dan sebagainya. Tapi Kak Quraisy ini anti mainstream sekali cara berpikir tak. Kira-kira apa prinsip yang memang sangat fundamental di dalam diri kita? Saya melatih saja diri saya untuk terus mencetak tebal kata cukup. Itu saja. Jadi saya melatih diri saya dalam keseharian saya. Begitu mau ini udah ini cukup. Ini cukup. Saya melatih cukup itu. Kata cukup saja ya kan? Cukup saja. Karena kalau lebih, biasanya kan kalau kurang kita mau dapat lebih. Iya. Tetapi ketika sebetulnya sudah pas posisi, udah tercapai, udah cukup. Nggak usah lagi meminta yang atau mengupayakan lebih dari itu. Intinya materi itu ini ya, Kak? Sekaya apapun kita, nggak ada orang makan 3 piring gitu. Betul. 2 piring gitu. Konglomerat, anak jalanan sama-sama paling banyak 2 piring. Makanya disebut nambah 1 piring. Intinya cukup.